Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Fatimah dari kelas Akuntansi Syariah 2. Di sini saya akan membuat video tentang penjelasan tentang satu, sejarah peradaban Islam sebagai ilmu pengetahuan. Yang kedua, analisis peradaban Arab pra-Islam. Yang ketiga, puncak kemajuan peradaban Islam pada pemerintahan Abbasiyah. 1. Pengertian peradaban Islam sebagai ilmu pengetahuan. Pengertian sejarah peradaban Islam adalah kemajuan Islam mulai dari periode Nabi Muhammad SAW sampai perkembangan kekuasaan Islam saat ini. Yang kedua adalah pengertian ilmu pengetahuan, yaitu deretan konsep dan skema konseptual yang berhubungan satu sama lain sebagai hasil eksperimen serta observasi yang diperoleh melalui pengalaman. Dan yang terakhir adalah sejarah peradaban Islam dapat dikatakan sebagai ilmu pengetahuan karena telah memenuhi kriteria ilmu pengetahuan, yaitu memiliki objek yang jelas, memiliki metode tertentu, sistematis, dan bertujuan. Analisis peradaban Arab pra-Islam. Kondisi sosial budaya saat itu yaitu menyembah patung, menguburkan anak-anak perempuan mereka hidup-hidup, budak diperlakukan majikannya secara tidak manusiawi, suka berperang lantaran sebab-sebab kecil, suka meminum homer, pergaulan bebas, dan berzina. Kondisi religiusnya ada 4, yaitu fatalisme, paganisme, awas sebagai super Tuhan, dan monoteisme. Sedangkan kondisi sosial politiknya yaitu adanya persaingan dalam konteks keagamaan antara kekuasaan Byzantium dan Persia. Dan yang terakhir, lengsernya kerajaan Arab Selatan akibat beralihnya peta perekonomian ke Romawi. Yang ketiga yaitu puncak kemajuan peradaban Islam pada pemerintahan Abbasiyah. Pemerintahan Abbasiyah didirikan oleh Abdullah As-Saffah Muhammad bin Abdullah bin Al-Abbas tahun 104 sampai 136 Hijriah. Pendirian dinasti ini dilatar belakangi kaum Abbasiyah merasa lebih berhak memimpin umat Islam dibandingkan Bani Umayyah karena mereka keturunan Bani Hashim yang secara nasab lebih dekat dengan Nabi Muhammad. Abdullah Abbas As-Saffah 132 sampai 136 Hijriah adalah khalifah pertama. Ia mendapat gelar As-Saffah, pengalir darah, karena ia menjadi pengancam bagi orang yang menentangnya, khususnya Bani Umayyah dan para pengikutnya. Abu Ja'far Al-Mansur 136 sampai 150 Hijriah membentuk lembaga protokol dan sekretaris negara, membentuk kepolisian negara, dan membenahi angkatan bersenjata, menunjuk Muhammad bin Abdurrahman sebagai hakim. Abu Ja'far Harun Ar-Rasyid 170 sampai 193 Hijriah sangat mementingkan sarana prasarana dan sangat giat menerjemahkan buku asing. Abu Ja'far Abdullah Al-Ma'mun 198 sampai 218 Hijriah pertanian berkembang pesat. Kafilah datang kembali ramai dan wilayah Islam terus bertumbuh. Runtuhnya pemerintahan Abbasiyah, merajalelanya korupsi di kalangan pejabat kerajaan, permusuhan antara kelompok suku dan agama, perang salib yang berlangsung beberapa dan menelan banyak korban. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.